Bertarekoh dalam arti masuk tarekoh untuk diajari bagaimana berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, boleh. Makna bertarekoh ya seperti itu. Dan bertarekoh itu tidak mungkin tanpa syariah, sehingga mungkin Anda orang tidak mengerti syariat, lalu Anda berguru tarekoh, maka di situ Anda akan diajari syariat. Sehingga syaratnya seorang guru tarekoh, syaratnya Syekh Amin Kurdi menyebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub di belakang sangat jelas, syaratnya seorang syekh murabbi adalah arabut ayakuna aliman bi furu'i syariati. Syekh tarekoh itu mengerti ilmu syariat, sehingga yang datang belum mengerti syariat diajarkan syariat. Yang repot guru tarekoh nggak pernah belajar syariat, hanya karena bapaknya meninggal dunia langsung dia dipakai sorban, langsung jadi guru tarekoh penerus. Nah ini repot, nggak begitu. Guru tarekoh harus aliman bi furu'i syariati, ngerti ilmu syariat. Maka boleh. Kenapa? Di situ Anda nanti akan diajari sambil ilmu mendekatkan diri kepada Allah, akan diajari ilmu syariat. Dan memang kalau bicara tasawuf itu hak benar, cuman banyak di sana perusak. Orang yang nggak belajar tasawuf ngaku-ngaku. Dalam dunia hadis pun ada pendusta hadis, ngarang hadis ada. Jadi ada hadis palsu itu ada. Dalam dunia tasawuf ada tasawuf gadungan, tasawuf palsu. Tidak menjadikan orang baik hati musuhan. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin tapi ngiri dengki sama adiknya, nggak beres-beres. Rebutan warisan pondok, kantin pondok nggak beres, padahal ngajar ilmu kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini kan, jadi boleh, karena tarekoh itu maknanya bukan meninggalkan syariat, salah. Karena tidak akan mungkin bertarekoh kecuali dengan syariat, nggak ada. Jadi masuk kecuali Anda salah alamat, tarekoh yang tanpa syariat, nggak tahu ini tarekoh di mana itu. Nah ini sebab antara tarekoh syariat hingga sampai hakikat itu nggak bisa dipisahkan, seperti semacam paket satu. Jadi di saat disifati dengan dia masuk berhakikat, itu artinya apa? Sesuatu yang dilakukan dengan syariat, kemudian tarekoh itu bermujahadah untuk mengkhusyukkan sampai makom hakikat nanti. Bukan berarti hakikat sendiri lalu nggak pakai syarat, nggak ada. Gambarannya seperti ini. Sholat itulah saya menghafal ayatnya, saya berzikir. Ini namanya syariatnya saya sholat. Kemudian tarekohnya saya berusaha untuk memahami, merenungi yang saya baca. Hakikatnya lezat di dalam sholat, enak. Itu bukan dipisah-pisah. Wong nggak ada sholatnya kok bilang saya khusyuk dalam sholat. Sholat dulu baru bilang khusyuk dalam sholat. Aneh sekali kau ini bilang tarekoh, hakikat tidak ada tarekoh. Mana ada? Anda memberikan duit, itu namanya syariat. Lalu Anda berusaha untuk menyembunyikan agar ikhlas, lalu Anda merasakan kelezatan di saat sedekah, itu baru ikhlas. Nggak ada saya ikhlas tapi nggak sedekah, bohong. Sampai hakikat nggak pakai tarekoh, nggak pakai syariat, nggak ada, itu bohong. Dipilah tuh dalam pembahasan, ini hakikat, ini syariat, ini tarekoh, ini hakikat, ini di saat pembahasan. Dan prakteknya adalah, bahkan seseorang kadang-kadang biarpun dia sudah makom tinggi, dia dalam satu hal tetap di syariat saja, nggak khusyuk. Anda sendiri merasakan loh ya, suatu kita sholat kok enak khusyuk, suatu ketika ingat utang terus, atau ingat ayamnya netes. Ada yang ustadznya ingat topik ceramah iblis yang menghilangkan ustadz, Allahu Akbar, ustadz ini orang kampung ini masya Allah ustadz, ini jarang ini ada itu ustadz, ada. Jadi kelasnya ini setannya juga kelas ustadz, kurang lebih seperti itu. Jadi boleh, kenapa? Asalkan Anda bertarekoh yang benar. Justru di saat Anda bertarekoh, saat itu Anda akan diajari syariat. Kurang lebih seperti itu, masya Allah. Penting masalah tarekoh. Sekarang banyak pemalsu. Kenapa? Orang mengingkari tasawuf itu karena tasawuf palsu. Orang merendahkan tarekoh, ada orang tarekoh palsu. Tarekoh itu benar, imamnya Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Anda tahu Syekh Abdul Qadir Jalani bukan orang abal-abal. Beliau berfatwa aslinya madhab Hambali, tapi berfatwa dua madhab, Syafi'i sama Hambali. Waduh, ini ngaji gak pernah, gara-gara bapaknya meninggal langsung pakai sorban. Allah. Harus tarekoh ini adalah dengan harus ulum ma'alim bufuru'i syariati. Boleh, bahkan hendaknya segeralah Anda punya guru untuk membimbing Anda.
siapa apapun tarekoh yang ada itu adalah istimewa, nggak boleh saling merendahkan. Mungkin ada tarekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, ada Rifaiyah, ada Tijaniyah, ada ini, ada tarekoh Alawiyah. Kalau anda baca Ratibul Haddad ada sudah masuk tarekoh Alawiyah. Memang lebih sederhana tarekoh Alawiyah, tidak pakai cara-cara khusus. Anda ngambil ijazah insya Allah tarekoh Alawiyah, sambung semuanya. Jadi tidak boleh saling merendahkan. Kalau merendahkan berarti nggak belajar tasawuf. Imam Bahauddin Naksabandi orang hebat, Syed Ahmad Riwahi orang hebat, Syed Ahmad Tijani orang hebat, Syed Abdul Qadir orang hebat. Logo sekarang paling bagus tarekoh adalah Sadiliyah, paling bagus Qadiriyah. Kenapa itu sombong banget? Imam Bahauddin Naksabandi kalau seandainya ketemu Syed Abdul Qadir ini saling menghormati pasti. Pengikut ini kadang-kadang sombong-sombongan. Wong tasawuf kok sombong-sombongan. Tasawuf itu berlomba untuk tawadhu, menghargai orang, muliakan orang lain, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kami kasih ijazah nanti insyaallah untuk awal-awal. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.